Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian arahan dari PLH Direktur Perbenihan Hortikultura, yaitu Ibu Dr. Inti Pertiwi Naswari SP MSI. Kepada Ibu Inti kami persilahkan. Valentina ya, saya sudah Ya, baik siap. Ibu, silakan. Baik Bapak dan Lagi. Ibu, Ibu Direktur Inti Pertiwi sudah hadir bersama kita. Jadi kami mohon Ibu bisa menyampaikan arahan terkait perbenihan polikultura. Kepada Ibu Inti kami persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Valentina, Pak Ibu narasumber yang sudah berkenan hadir pada kegiatan BIMTEK pagi ini, Ibu Dr. Herni Cynthia Fira, Ibu Lince Sipayung, dan Pak Andi Burdah Jahawahir. Terima kasih sudah berkenan memberikan informasi kepada peserta BIMTEK kita pada pagi hari ini. Kita sudah dengarkan semua ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, itu menyebabkan suatu kehormatan bagi kita pada hari ini, bisa mendapatkan langsung arahan dari beliau, karena memang beberapa waktu terakhir ini tidak semua BIMTEK beliau dapat hadir memberikan arahan, namun pagi ini kita berbahagia beliau dapat memberikan arahan kepada kita semua. Dan saya harapkan yang tadi disampaikan oleh beliau menjadi catatan bagi Bapak Ibu, utamanya bagi rekan-rekan kami di BBH Provinsi. Saya akan menyampaikan mengenai kegiatan Direktorat Perbenihan Hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan dan kampung hortikultura, khususnya komoditas flori ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, tugas dari perbenihan hortikultura ini yang paling penting adalah penyediaan benih bermutu. Tadi Pak Dirjen berkali-kali menyampaikan bahwa benih adalah kunci sukses dari hortikultura. Tanpa benih ya tidak bisa berbicara hortikultura. Tadi disebutkan 5 bahwa benih yang berkualitas itu menjamin kualitas produksi. Benih yang berkualitas itu menjamin kualitas produksi. 50% sudah disediakan ya. Jadi inilah yang dimaksud dalam ruang lingkup kegiatan perbenihan, dari mulai penyediaannya, benih mutu, pengembangan pemasyarakatannya, ya, pembinaan kepada penangkar-penangkar, tentunya juga pengawasan, ya. Sehingga kalau misalnya sekarang Bapak Ibu saya minta introspeksi kepada masing-masing BBH nih dan PBT fungsional, apakah sudah mampu memenuhi 6 kegiatan perbenihan ini? Mana yang masih kurang kinerjanya, yuk diperbaiki. Tadi kan yuk perbaiki yuk gitu kan. Kalau saya bilang yuk benahi yuk perbenihan hortikultura kita. Dimulai dari kami di Direktorat Perbenihan, Bapak Ibu di balai-balai benih, ya, kemudian para fungsionalnya, pengawas benih, PBT, ya. Tingkatkan kinerjanya sehingga ini bisa tercapai. Jadi kalau kita resapi tadi yang Bapak sampaikan kan itu. Kalau mengajak kita untuk berubah, mengajak kita untuk memperbaiki, membenahi, berarti beliau menilai ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dibenahi, ya. Itu ya. Saya hanya menegaskan kembali apa yang beliau sampaikan.
Nah, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan di perbenihan ini termasuk Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, yaitu melaksanakan sertifikasi ya, benih umbi, benih batang, mengawasi peredaran. Ini juga harus dipahami benar-benar nih oleh para petugas ya. Fungsinya Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih itu ini. Sudahkah melaksanakan dengan baik? Kalau belum, ayo kita tingkatkan kinerjanya ya. Sudahkah melakukan pengawasan benih, peredaran benih ya, melaksanakan sertifikasi benih sesuai dengan SOP ya. Karena ini saya baru kunjungan kerja di wilayah Sulawesi Selatan, ada informasi-informasi yang tidak baik ya mengenai pelaksanaan sertifikasi benih yang memungut bayaran ya, memungut biaya dari penangkar yang biayanya kalau menurut saya itu bukan biaya yang harus dibebankan kepada penangkar ya. Ini saya mengingatkan kembali ya. Jadi bukan hanya menceritakan ini loh fokus kegiatan kita. Jadi mumpung ini kalau Pak Dirjen sampaikan ini banyak petugas, banyak ada BBH ya. Ini kita sekali lagi upaya-upaya apa yang perlu kita tingkatkan dalam mengejar target-target ya, tentunya sesuai dengan tujuan yang kita memang targetkan ya. Oke, nah ini pengembangan sistem perbenihan ya. Tadi saya juga mencatat dari moderator bahwa masih ada lah beberapa yang kita belum terutama untuk flori ya, mungkin belum menyediakan benih-benih yang memang sudah menjadi yang dominan disukai pasar. Karena kan kita butuh persiapan lah gitu ya. Jadi sekarang ini kita juga harus punya dasar dalam melakukan mengerjakan pekerjaan yang kita lakukan. Itu pertama kita melakukan mapping kebutuhan benih, memilih varietas yang memang demand driven ya. Jadi varietas yang memang disukai oleh pasar ya, itu yang harus challenge bagi kita ya untuk terus melakukan inovasi-inovasi agar kita dapat menyediakan varietas-varietas yang disukai oleh pasar. Kemudian tentunya menghitung kebutuhan benih, mengapa perlu ini supaya tidak terlalu terjadi over supply ya, atau terjadi over demand juga, sehingga ya selalu menguntungkan juga bagi para penangkar ya, dapat menjual benih sesuai dengan keinginan pasar dan memang sesuai kebutuhan, tidak terlalu berlebih dan tidak terlalu kurang. Nah, ini membuat jejaring yang solid ya antar stakeholder di perbenihan ya. Itu perlu kita lakukan. Nah, khusus mengenai kampung florikultura ini memang mungkin baru beberapa tahun terakhir ini ya semakin diminati. Hampir semua elemen masyarakat ya. Ini mulai meminati atau mulai berminat untuk mengembangkan florikultura. Karena itu kami juga di dalam kegiatan strategis kami salah satunya adalah pengembangan kampung hortikultura. Nah, ini perlu saya jelaskan karena ini menjadi peluang bagi Bapak Ibu kelompok tani ya yang memang berusaha tani di florikultura. Ini kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan peluang bantuan untuk pengembangan kampung florikultura ini dimungkinkan ya, asal ada beberapa syarat-syarat memang yang terutama adalah sesuai dengan agroekosistem. Kalau memang itu florikultura jenis tersebut baik dikembangkan di dataran tinggi, ya jangan coba-coba yang di dataran rendah ya untuk mengembangkan itu. Karena kalau teruji selama ini bagus ya dengan kualitas yang bagus bisa dikembangkan di dataran tinggi, ya di dataran rendah jangan memaksakan. Karena ini bantuan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat nanti calon penerima bantuan ini bersemangat. Ya, bersemangat itu artinya mereka akan menerima bantuan dan akan melaksanakan dengan baik sehingga mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah komitmen dari pemerintah daerah. Apa yang dimaksud dengan komitmen dari pemerintah daerah? Mulai dari pengajuan permohonan, ya pengajuan permohonan untuk bantuan ini
Ya, kalau diajukan oleh pemerintah daerah, terutama oleh gubernur, bupati, ini mendapatkan prioritas. Yang keempat adalah syaratnya ini yang saya akan sebutkan adalah terkonsentrasi dalam satu desa. Ya, jadi mohon dimaklumi bahwa kegiatan kampung ini boleh tersebar spot-spot, tapi harus berada dalam satu desa. Harus berada dalam satu desa karena kita sedang mengembangkan kampung dan ingin meningkatkan keunikan atau misalnya ke spesialisasi dari desa tersebut. Jadi nggak bisa bantuan kampung ini diberikan tapi kelompoknya berada di desa-desa yang berbeda, nggak bisa. Persyaratan selanjutnya adalah dalam satu desa, untuk Polri ya, dalam satu desa minimal 1.000 meter persegi. Untuk jenis yang dibudidayakan dalam greenhouse seperti krisan, ya, anggrek, atau seluas 10.000 meter persegi, ya, untuk dracaena dan melati tanpa greenhouse. Inilah yang bisa menjadi peluang bagi Bapak Ibu kelompok tani Polri atau ya Bapak Ibu yang mempunyai binaan kelompok tani florikultura. Selain persyaratan administrasi seperti harus tergabung dalam kelompok, ya, harus menjadi kelompok tani, terdaftar di Simultan, ini sudah harus dilakukan. Ini persyaratan administrasi yang tidak bisa tidak dilakukan. Kemudian sudah ada CPCL yang diajukan, ya, belum menerima bantuan pada tahun yang sama. Ini adalah syarat-syarat administrasi, ya. Nah, untuk apa pengembangan kampung florikultura ini kami lakukan menjadi salah satu kegiatan prioritas, ya, pada tahun ini dan tahun ke depan. Ini yang pertama adalah menghasilkan produk florikultura yang berdaya saing, ya. Berdaya saing, kita tidak hanya bicara pasar lokal, kita bisa bicara pasar ekspor. Ayo, makanya ini kami sebagai Direktorat Teknis, ya, di Direktorat Jenderal Hortikultura itu menantang Bapak Ibu, ya, yang memang mempunyai potensi, ya, untuk di florikultura ini. Yuk kita menghasilkan produk florikultura yang berdaya saing, mampu bersaing bukan hanya pasar lokal loh, pasar ekspor juga, ya. Kemudian dengan adanya kampung hortikultura ini tentunya akan mempermudah pelaku usaha dalam memasarkan produk, mengurangi impor, ya. Jadi janganlah kalau produk Polri ini kita justru harusnya meningkatkan ekspor, bukan melakukan impor, ya. Nah, terakhir ini menjadi kampung agroeduwisata. Ini adalah salah satu peluang besar ini kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan hal yang cantik-cantik gitu, ya. Polri ini kan cantik, ya. Itu kemudian dikemas menjadi kampung eduwisata. Ini peluang yang cukup besar. Nah, ini pengembangan kampung Polri pada tahun 2021 dan juga ada tahun 2022, ya. Kalau 2021 ini mungkin teman-teman fungsional yang harus melakukan pengawalan kepada daerah-daerah ini, ya. Ada di Aceh Tengah, Solo, Cianjur, Batang, Pemalang, Kota Batu, Kediri, dan lain-lain. Untuk yang tahun 2022 ini menjadi peluang tadi saya sampaikan. Silakan, barangkali ada yang memang ingin memperoleh bantuan ini, silakan melakukan persiapan agar tahun 2022 dapat terpilih menjadi kelompok yang menerima bantuan kampung hortikultura. Baik, nah ini kami berikan dokumentasi, ya, dokumentasi kampung pada tahun ini, ya, ini 2021 kami berikan bantuan kepada kelompok-kelompok ini dan alhamdulillah berkembang dengan baik, ya. Nah, ini harus ada target tertentu dengan pengembangan tadi, ada luasan lahan minimal, kemudian ada juga tadi target-target yang sudah kami tetapkan, ya, itu menjadi hal yang harus dicapai oleh masing-masing kelompok yang menerima bantuan. Nah, baik, nah apa saja teknologi produksi benih, ya, yang akan mendukung pengembangan kampung? Nah, ini tolong kita pahami bersama-sama karena kita lah stakeholder dalam perbenihan Indonesia, ya. Semua peserta yang hadir di sini saya rasa kalaupun bukan stakeholder mempunyai ketertarikan kepada pengembangan produksi benih untuk khususnya florikultura, ya. Nah, bagaimana pemulihan tanaman menghasilkan jenis flori yang unik dan menarik. Unik dan menarik dan ada tambahannya lagi, memang diminati di pasaran, ya. Diminati di pasar lokal maupun pasar ekspor. Sekarang teman-teman sudah bicaranya bukan hanya lokal dong. Kita sudah bicara ekspor, apalagi peluang florikultura ini cukup besar, ya. Bahkan mungkin saat ini lebih besar daripada buah untuk peluang ekspornya. Jadi silakan
ya Bapak Ibu lah, dimulainya dari Bapak Ibu untuk pengembangan ya jenis-jenis polri yang unik dan menarik yang diminati oleh pasar. Kemudian bagaimana teknik kultur jaringannya dalam perbanyakan benih, ya silakan nih para ahlinya, ya mulailah menyiasati, mulailah membuat strategi-strategi ya. Nah, kemudian penggunaan greenhouse sesuai dengan GAP. Jika ada hal-hal memang yang masih belum dipahami ya, itu silakan berkomunikasi dengan kami ya, dengan GAP. GAP nanti ada direktorat khusus yang berbicara mengenai pengolahan dan pemasaran hasil. Kemudian, nah ini tidak kalah penting ya. Sekarang ini bukan hanya komoditas pangan saja yang harus memanfaatkan pupuk dan pestisida organik yang ramah lingkungan. Komoditas pangan ya pasti, karena itu akan menjadi konsumsi manusia ya. Tentunya sekarang kita sudah sangat aware mengenai kandungan-kandungan pestisida. Tapi untuk polri juga demikian ya. Diupayakanlah meminimalkan pupuk dan pestisida yang sifat kimia sintetis. Ya, beralihlah kepada pemanfaatan pupuk dan pestisida organik yang ramah lingkungan. Kemudian teknologi fertigasi dan pengkabudan pada produksi bunga potong. Nah, teknologi-teknologi inilah yang harus diadopsi oleh Bapak Ibu ya untuk meningkatkan keberhasilan, menaikkan tingkat keberhasilan dari budidaya telur ini. Kemudian bunga potong. Nah, inilah beberapa hal yang diidentifikasi oleh teman-teman bahwa inilah teknologi-teknologi budidaya benih yang menghasilkan benih yang lebih baik ya, benih yang bermutu. Teknologi unggul dalam pengembangan kampung. Nah, ini dokumentasi yang silakan pelajari, gunakan kultur jaringan, jadi lebih dalam. Kemudian tadi punyalah target-target untuk pengembangan, untuk mencari pasar tidak hanya lokal namun juga ekspor. Nah, ini sasaran produksi florikultura. Jadi kami punya target. Tentunya kami di Dirjen Hortikultura yang memang menjadi penanggung jawab ya di pemerintahan untuk mencapai sasaran produksi, diberikan tanggung jawab terhadap pemanfaatan APBN sejumlah tertentu ya. Ini bagaimana target-targetnya ada, dan setiap tahun tentunya namanya target tidak boleh turun, harus meningkat. Bapak Ibu bisa perhatikan dari 7 komoditas utama ya di hortikultura, di florikultura, ini kita sudah ada target-target tertentu dan setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana bisa mencapai target yang harus semakin meningkat? Ya tadi teknologinya yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu juga tentunya punya andil terhadap ini, terhadap peningkatan ya, terhadap pencapaian dari target sasaran produksi. Nah, ini diketahui bahwa kita punya target-target tertentu berdasarkan peramalan produksi kita ya, setiap tahun semakin meningkat. Nah, ayo bantu kami mencapai target-target sasaran ini ya. Ini ekspor. Kalau kita perhatikan juga coba deh nilai ekspor turun naik ya. Bahkan bulan Agustus. Nah, inilah kalau itu naik, ya itu berarti kinerja kita sudah berhasil. Kalau itu pun berarti ada pandemi misalnya. Jadi walaupun mungkin turun naik karena memang ada hambatan ya, hambatan sekarang itu ada misalnya sangat ketat dalam lalu lintas ini, ya ini mungkin yang menyebabkan penurunan ekspor hortikultura. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita untuk tahun-tahun ke depan meningkatkan lagi ya, karena sekarang kita ketahui bahwa serangan COVID ini sudah semakin menurun sehingga kita mempunyai target pernah kita capai sebelumnya karena memang kondisi sekarang sudah menjadi lebih baik, dan tentunya ini jadi tantangan bagi Bapak Ibu ya kembali menghasilkan produksinya. Nah, ini pengeluaran ya.
masyarakat, yang tinggi harus kita pertahankan dan tingkatkan, yang rendah kita evaluasi. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu tugas fungsi dari Direktorat Perbenihan di Dirjen Hortikultura adalah menerbitkan izin pengeluaran, termasuk izin pemasukan juga. Jadi izin ekspor dan izin impor bagi komunitas hortikultura. Baik, ini kami coba mengumpulkan informasi karakteristik florikultura yang diminati oleh pasar. Sekali lagi, kenapa? Kalau kita namanya bisnis, ya, itu pasti harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, keinginan pasar, permintaan pasar. Buat apa kita menghasilkan produksi sesuatu tapi tidak diinginkan oleh pasar? Ya, kita tentunya punya penjual, ya. Kalau itu salah kita, ini bisa menunjukkan bahwa saat ini, ya, memilih komunitas tanaman florikultura mempertimbangkan manfaat kesehatan dan tanaman, memberikan banyak manfaat mental dan fisik. Saya rasa kalau florikultura lebih banyak kepada mental, ya. Melihat sesuatu yang indah-indah itu berdasarkan penelitian juga akan meningkatkan imun. Perlu nggak saat ini? Perlu. Coba sekarang hampir di setiap rumah punya tanaman florikultura, ya. Melihat ini perlu nggak saat ini? Perlu. Saja pribadi nih, cerita pribadi. Sebelumnya tidak pernah terpikir untuk punya tanaman yang ada di dalam rumah. Tapi setelah pandemi 2 tahun terakhir ini, saya lakukan itu. Jadi saya punya tanaman di rumah, di dalam rumah ya, di luar ada juga, tapi ini mulai memasukkan tanaman ke dalam rumah. Sudah mulai mencari-cari gitu loh, tanaman-tanaman florikultura. Itu saya pribadi yang memang sebelumnya tidak suka gitu. Tapi saya sekarang menjadi, apalagi melihat apa ya flori itu kan indah ya, tanaman hias kan, ya, hiasan, ya, sehingga silakan Bapak Ibu sekarang mulai meramalkan apa sih permintaan pasar untuk tanaman florikultura, ya. Nah, tadi memberikan banyak manfaat terhadap mental utamanya, ya. Nah, kemudian berinteraksi dengan tanaman flori dapat menurunkan tekanan darah, menenangkan sistem saraf dan meningkatkan perasaan secara umum. Ini tentunya sudah melalui hasil-hasil, bukan penelitian secara ilmiah jurnal gitu ya, saya juga belum membaca, tapi setidaknya itu praktekkanlah kepada diri sendiri. Benar nggak sih kalau kita mempunyai atau memelihara tanaman florikultura itu lebih menenangkan? Saya rasa iya, itu praktekkan pada diri saya sendiri ya. Nah, kemudian pertimbangan utama konsumen, ya, jenis bunga, kalau itu bunga ya, warna bunga, kan sekarang bukan hanya bunga, kita sekarang tanaman florikultura itu ya daun saja, daun, kemudian tidak perlu berbunga gitu loh, ya. Jadi kalau ini kita bicara jenis bunga, warna bunga, ukuran bunga, bentuk bunga, ketegaran tangkai bunga, ketahanan bunga, dan harga, flori juga termasuk yang bukan bunga ya. Jadi tanaman hias yang mungkin bisa saja itu tidak berbunga, tapi memang menyenangkan bagi kita untuk memilikinya. Ya, nah ini jenis flori yang diminati pasar luar negeri. Ini berdasarkan data Bapak Ibu. Ini data pengeluaran benih. Terus data ini kan ada permintaan untuk melakukan ekspor bagi komoditas ini. Ya, ini yang tinggi nilai ekspornya di luar. Ya, barangkali Bapak Ibu berminat nih mengembangkan komoditas ini, silakan. Ya, ini banyak pasarnya di luar negeri. Oke. Nah ini kita nggak lepas tadi Pak Dirjen tadi sudah menyinggung mengenai masalah ya dan lain-lain mengenai hal-hal yang sifatnya bukan supporting ya. Apa saja ini harus kami ungkapkan bahwa pertama masih banyak produsen yang belum terdaftar. Yuk yang belum terdaftar atau Bapak Ibu tahu produsen yang belum terdaftar, motivasilah mereka untuk mendaftarkan diri ya. Produsen produksi dan perbanyakan benih belum sesuai SOP. Itu tadi tidak akan menghasilkan satu benih yang unggul bermutu jika melaksanakannya tidak dengan SOP itu ya, melalui pengalaman-pengalaman sehingga adalah ya kalau di pasar inilah challenges bagi kita semua. Silakan cukupilah kebutuhan pasar, masih banyak peluang pasar yang harusnya bisa kita kejar. Yang keempat, ketersediaan varietas dan benih sumber yang
yang bermutu masih terbatas. Yuk kita atasi satu persatu dari permasalahan-permasalahan ini. Selanjutnya, sarana produksi kurang memadai. Nah, itu tadi upaya-upaya kami memberikan bantuan dalam bentuk kampung florikultura itu juga untuk memenuhi sarana produksi agar menjadi lebih memadai. Kualitas dan kuantitas sumber daya SDM terbatas. Nah, ini masalah yang menahun, masalah yang kronis ya, selalu masalahnya sumber daya SDM-nya yang terbatas. Ya, ini kita berupayalah terus untuk memperbaiki ini ya. Kemudian promosi penggunaan baik. Nah, ini silakan deh, mana nih yang menjadi ranahnya Direktorat Perbenihan, mana yang menjadi ranahnya BBH, mana yang menjadi ranahnya PBT ya, para penangkar, ini kita benahi semua. Mudah-mudahan kalau membenahi tadi 7 permasalahan ini, kondisi florikultura ke depan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu akan banyak berdiskusi dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya, yang akan memberikan banyak informasi yang memperkaya apa yang sudah Bapak Ibu miliki ya untuk petani-petani. Ini saya lihat juga ada beberapa petani mengikuti BIMTEK ini. Silakan berdiskusi dengan santai. Maksud saya apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi hal-hal yang memang Bapak Ibu hadapi di lapangan, sampaikan kepada kami, barangkali kami bisa membantu memberikan solusinya. Para narasumber yang kami siapkan hari ini adalah orang-orang yang kompeten, mumpuni dalam bidangnya dan memiliki ilmu ya dalam hal perbenihan florikultura. Mudah-mudahan dapat memberikan jawaban atau solusi-solusi permasalahan ataupun hal-hal yang Bapak Ibu ingin ketahui lebih lanjut. Baik, itu mungkin Mbak Valentina sebagai moderator apa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini memberi